Warga perumahan di Komplek Bumi Mukti Indah Ciracas, Kelurahan Serang, Kota Serang, Banten, dikejutkan dengan kebakaran salah satu rumah pada malam tadi. Iya, Cok, airnya juga kecil. Khawatir menyebar, warga pun berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga, kebakaran terjadi karena penghuni rumah mengisi daya baterai ponsel yang diletakkan di atas kasur yang kemudian memicu percikan api. Kemungkinan kayaknya dari colokan HP ya. HP. Karena itu kan langsung ke kasur ya. Langsung sekaligus kencang gitu. Di dalam rumah ada penghuni apa gimana? Karena tadi sih tidak ada, Pak ya. Karena memang yang punya rumah itu sedang berjualan di alun-alun, biasanya dia jualan jagung bakar. Kalau anaknya lagi main karena masih umur SD ya. Di sekitaran musola, kalau orang tuanya memang lagi berjualan. Rumah dalam keadaan kosong. Selama 2 jam, api berhasil dipadamkan yang menghanguskan kamar depan dan ruang tengah. Masyarakat pun diimbau tidak mengisi daya ponsel di atas kasur, terutama saat tidur, sebab berpotensi menimbulkan kebakaran karena panas yang dihasilkan baterai saat pengisian. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Dalam video amatir terlihat suasana panik dan ricuh di depan kantor PT PMB Grand Pangandaran. Sejumlah orang tak dikenal terlibat cekcok panas dengan seorang satpam, hingga akhirnya terjadi bentrokan fisik yang tak terbendung. Keributan terjadi pada Sabtu malam. Warga yang berada di sekitar lokasi menjadi panik dan berlari menyelamatkan diri. Bahkan sebagian warga terdengar berteriak histeris. Terdengar suara keras yang diduga merupakan lemparan batu atau benda tumpul ke arah kaca kantor. Akibatnya sebagian kaca depan pecah berantakan. 2 satpam berinisial AP dan AM yang mengalami luka di bagian kepala. Di Polres Pangandaran melalui Satreskrim telah melaksanakan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan masih dalam pendalaman lebih lanjut. Akibat pengrusakan, kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Polisi tengah mencari pelaku dan sedang melakukan penyelidikan mendalam. Dugaan sementara, pelaku melanggar pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 406 KUHP tentang pengrusakan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Perkelahian antar penonton di arena Sabung Ayam di Bangli, Bali merenggut nyawa 1 orang. Nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan Sumut yang menangkap ikan di perairan 4 Pulau Sengketa. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mega proyek tanggul laut raksasa sepanjang 500 km segera dikerjakan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 3 bangunan mes tempat tinggal pekerja di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi saat membakar 3 bangunan mes pekerja di Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu sore. Besarnya api dengan cepat merambat ke bangunan sekitarnya. Petugas yang tiba di lokasi bahu-membahu bersama warga berusaha memadamkan api. Sebanyak 3 bangunan mes tempat tinggal hangus terbakar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut.
Namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Baru dugaan, kita belum pastikan, sementara dugaan korsleting listrik. Ada kesulitan apa dalam pemadaman tadi? Kesulitannya memang sumber air agak jauh. Kita sampai unit pompa portable dan quick response ke Saikin, Kali Pesanggerahan. Jadi karena di awal tadi kita belum dapat akses. Tapi alhamdulillah pas di pertengahan kita dapat akses dari kolam renang dan bisa dinyatakan aman. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 19 unit dan 62 personil diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Di Jakarta, Helmi Saingbati melaporkan. Truk pengangkut mobil Ferrari terguling di Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan tersebut atau mobil senilai belasan miliar rupiah ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian. Sejumlah petugas tol ini melakukan evakuasi mobil sport mewah yang terguling akibat truk towing yang membawa mobil sport mengalami kecelakaan usai pecah ban di Jalan Tol Kayu Besar, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas bahu-membahu membalikan mobil yang terguling di tengah jalan. Terlihat mobil sport asal Italia ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian mobil. Mobil sport senilai belasan miliar rupiah ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian mobil. Menurut saksi, kecelakaan ini berawal saat truk towing yang membawa Ferrari ini terguling. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Tol Lingkar Barat mengalami kemacetan panjang. Mobil towing bawa Ferrari atau apa ya? Soalnya nggak begitu jelas sih dari atas. Tadi sempat macet nggak, Pak? Panjang banget, Bang. Sempat macet panjang? Iya, panjang banget sampai mungkin sampai Kembangan. Kini, petugas telah mengevakuasi truk towing dan mobil sport mewah. Insiden kecelakaan ini ditangani Ditlantas Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Akibat kekasihnya dibawa pria lain, 3 pemuda nekat menyerang 2 orang yang sedang duduk di pinggir jalan di Kampung Sumur Klender, Jakarta Timur. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat 3 orang pelaku dengan menggunakan 1 sepeda motor langsung turun di tengah pemuda yang sedang nongkrong di pinggir jalan Kampung Sumur, Klender, Jakarta Timur pada Minggu dini hari tadi. Kemudian pelaku menyerang 1 orang dengan menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka di bagian tangan dan dada. Penyerangan diduga karena salah satu pelaku tidak terima kekasihnya dibawa oleh korban. 2 dari pelaku berhasil ditangkap warga setelah melakukan penyerangan. Ada peristiwa penyerangan dari 3 orang yang di wilayah kami yang sedang duduk, tapi sepertinya sudah ada janjian ke orang dengan menggunakan tajam berupa celurit hingga luka di leher dan di tangan. Kasus ini informasi yang kami dapat adalah berangkat dari permasalahan wanita. Korban yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit, sementara 2 pelaku dan 1 bilah celurit dibawa ke Polsek Duren Sawit untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengecam aksi Casmari, Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, bagi-bagi uang atau nyawer di klub malam. Selain mempertanyakan sumber uang yang digunakan, Deddy Mulyadi juga meminta Inspektorat segera memeriksa Casmari. Inilah aksi Casmari Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon saat menyawerkan uang di sebuah klub malam di kawasan Kedawung. Sambil asik berjoget, Casmari terlihat mengeluarkan sejumlah uang dari dalam dompet, kemudian dilemparkan ke arah pengunjung. Dalam sekejap, video ini pun viral di media sosial. Warganet menilai aksi Casmari bagi-bagi uang di klub malam tidaklah pantas. Warganet juga mempertanyakan sumber dana yang ia gunakan. Casmari justru menanggapinya dengan santai. Ia mengaku tidak mau ambil pusing. Menurutnya, ia sudah terbiasa bagi-bagi uang alias nyawer saat mengunjungi tempat hiburan malam. Masyarakat juga tahu saya dari dulu tuh ya seperti ini. Cuman ya
saya juga kan nggak di masyarakat umum, karena itu juga sesekali, nggak setiap hari. Saya juga masyarakat ya kondusif, karena tahu dari saya sebelum jadi kubu ya memang saya sawer pernah habis sampai 15 juta di organ tuh. Apa di situ baru 1 juta 2 juta lah paling. Dan saya juga usaha sendiri, saya belum jadi kubu juga mobilnya 3, rumahnya udah banyak, usahanya ada. Ya itu sih orang yang nggak seneng aja. Pasca videonya viral, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat suara. Pejabat yang akrab sapa KDM itu menegaskan aksi Casmari tidak memberikan contoh yang baik dan melanggar kode etik. Menurut KDM, sebagai kepala desa, Casmari seharusnya menjaga etika dan perilaku. KDM juga meminta inspektorat untuk segera memeriksa Casmari untuk menyelidiki sumber dana yang digunakan. Ada kuwu di Cirebon nyawer di diskotik katanya. Kalau diskotik di sisi kota Saeutik mungkin ya menimbulkan kehebohan, dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan. Dan saya sudah meminta kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama dari sisi etik, yang kedua dari sisi penggunaan uangnya, uang yang dipakai nyawernya uang apa coba. Dan kalau Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu, maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memanggil Casmari untuk dimintai keterangan. Pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku jika yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov Jawa Barat memiliki tunggakan utang ke BPJS sebesar 300 miliar rupiah. Menurut Gubernur Deddy Mulyadi, utang tersebut merupakan utang kabupaten kota yang belum terbayarkan gubernur sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tunggakan utang kepada BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar rupiah. Hal ini diungkap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Orang yang akrab sapa KDM ini menjelaskan utang 300 miliar ini merupakan utang BPJS kabupaten kota yang belum terbayarkan pada kepemimpinan Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan utang BPJS 300 miliar untuk terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Nah ini yang akan segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajiban yang harus dibayar. Deddy Mulyadi juga menjelaskan jika tunggakan BPJS tidak segera dibayarkan, maka akan berpengaruh pada pelayanan BPJS kepada masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Arena judi sabung ayam di Desa Songan, Bangli, Bali berubah menjadi arena perkelahian. Akibatnya, 1 orang tewas dengan luka tusuk dan 2 lainnya menderita luka sabetan senjata tajam termasuk pelaku. Perkelahian brutal terjadi di sebuah arena sabung ayam di Banjartabu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. 2 orang yang berada di tengah arena adu ayam saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian ini, Komang Alam Sutawan 37 tahun tewas dengan luka tusuk di dada. 2 orang lainnya mengalami luka, termasuk terduga pelaku mengalami luka serius di bagian perut sehingga dirawat intensif di RSUP Profesor Ngurah Denpasar. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif perkelahian diduga karena kesalahpahaman antara pelaku dengan korban. Saat kejadian, pelaku diketahui usai mengonsumsi minuman keras. Pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan tahun 2016 silam dan divonis 20 tahun penjara. Pelaku yang sempat mendekam di Nusa Kambangan baru bebas beberapa bulan lalu. 1 meninggal dunia atas nama Komang Alam, sedangkan terduga pelaku Jero
Mangkuluas. Itu bermotifkan kesalahpahaman. Ya, di samping itu terkait dengan dipengaruhi minuman. Polisi tengah memeriksa belasan saksi dan sudah melakukan olah TKP untuk mengungkap motif dan kronologis kasus. Mengacung-acungkan senjata tajam, sejumlah gangster dihajar massa di wilayah wisata Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Video amatir merekam detik-detik warga mengamankan anggota gangster di Jalan Raya Tretes Prigen, tepatnya di Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu dini hari. Kesal atas ulah gangster, warga di pegunungan lereng Arjuna menghajar kawanan gangster hingga tak berdaya. Tak hanya itu, motor metik milik gangster juga dirusak. Beruntung polisi segera datang dan mengevakuasi mereka ke Mapolsek Prigen. Menurut warga setempat, aksi itu dilakukan sebagai bentuk emosi warga karena maraknya aktivitas kelompok gangster yang meresahkan belakangan ini. Sekitar 60 orang berkumpul dan melakukan penyisiran terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kelompok gangster tersebut. Warga berhasil mengamankan 6 remaja yang diduga tergabung dalam kelompok gangster. Jadi kayak anak-anak yang jaga-jaga itu kayaknya terpancing atau gimana, aku ini kurang tahu gitu loh. Ya karena orang itu bawa senjata gitu. Dari arah mana itu? Dari sana. Dari arah Tretes? Iya, dari arah nggak sampai Tretes Pak. Di situ kan sudah dijaga di Prigen. Oh, jadi antisipasi warga gitu? Iya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Pasuruan Ibtu Joko Suseno saat dikonfirmasi via telepon mengatakan para gangster ini rata-rata berumur antara 14 hingga 18 tahun. Langkah-langkah preventif juga mulai digencarkan, termasuk patroli rutin pada jam-jam rawan serta pendekatan persuasif oleh Babin Kaptipmas melalui kegiatan sosial di tengah masyarakat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pembunuh seorang nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Pelaku ternyata teman dekat korban yang sakit hati kekasihnya berselingkuh dengan korban. Polisi menangkap pelaku pembunuhan nelayan Muara Angke di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ditangkap, pelaku melawan sehingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Pelaku pun tak berdaya saat digiring menggunakan kursi roda ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Pelaku dan korban ternyata teman dekat. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku pernah terlibat kasus kriminal lainnya, yakni kepemilikan senjata api hingga pengeroyokan. Setelah kita dalami, memang motifnya ini berawal daripada yang bersangkutan itu sakit hati, kekasih pelaku ini berpindah ke lain hati ataupun dipacari oleh korban. Dan pelaku dan korban sempat terjadi adu mulut dan kemudian sampai dengan dorong-dorongan. Langsung ke arah kapal, mengambil tas yang berisi sebilah badik, kemudian datang kembali menghampiri korban dan akhirnya menusuk korbannya. Sebelumnya dalam rekaman CCTV, pelaku melarikan diri dan berupaya naik ke atas kapal usai membunuh korban yang merupakan seorang nelayan di kawasan Muara Angke. Korban ditemukan tewas dengan luka tikam di leher. Pelaku ditangkap tak sampai 24 jam. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pelaku penganiayaan seorang ibu rumah tangga hingga tewas di Kota Medan, Sumatera Utara ternyata suaminya sendiri. Korban dianiaya dengan sadis menggunakan 2 senjata tajam. Seorang pria pelaku penganiayaan istrinya di Medan area Kota Medan ditangkap polisi.
Pelaku menganiaya korban secara sadis, korban tewas dengan 24 luka. Pelaku dan korban sebelum terjadi penganiayaan sempat cekcok. Korban diduga menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Pelaku mengaku cemburu sehingga mengambil 2 senjata tajam untuk menganiaya. Pelaku juga menganiaya salah satu saksi yang tinggal di rumah. Menjumpai, kemudian marah, melakukan penusukan sehingga salah satu saksi ini terkena tusukan kebetulan di lengan bahu sebelah kiri. Untuk adik korban tadi dan beberapa saksi yang lainnya di luar tadi segera meminta bantuan kepada warga sekitar. Warga sekitar akhirnya ketika pintu sudah bisa dibuka dan korban bisa didekap, bisa sedikit dilumpuhkan, warga ini masuk semua. 2 senjata tajam diamankan polisi, tersangka terancam 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Seorang pria paruh baya yang membunuh balita dan jasadnya diletakkan di depan masjid di Singkawang telah ditangkap. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh bayi berusia 1 tahun tersebut karena sakit hati kepada pengasuhnya. Polisi menangkap pembunuh balita yang jasadnya ditemukan di depan masjid di Singkawang, Kalimantan Barat. Pelaku merupakan pria paruh baya bernama Urai Abadi. Polisi menangkap pelaku di kawasan Pasar Hongkong, Jalan Puji Utomo, Kalimantan Barat. Kepada polisi, pelaku membantah membunuh balita bernama Rafa Fauzan. Pelaku mengklaim hanya membekap mulut korban dengan tangan. Pelaku membunuh korban sendirian. Menurut polisi, pelaku membunuh korban karena sakit hati atas perkataan pengasuh korban. Maksud dia dengan hilangnya anak ini, anak yang diasuh oleh pengasuh ini, maka si orang tua si orang tua dari korban ini akan menyalahkan pengasuhnya. Nah, namun itu bisa dibantahkan. Akhirnya memang tidak ada keterlibatan sama sekali dari pengasuh dan keluarganya. Balita Rafa Fauzan ditemukan tewas di depan pintu samping Masjid Husnul Khotimah Jalan Veteran Kelurahan Roban pada Jumat 13 Juni 2025. Rafa dikabarkan hilang dari pengawasan di rumah pengasuhnya Risa di Gang Kapas, Kecamatan Singkawang Tengah pada 10 Juni 2025. Korban akhirnya ditemukan dengan kondisi tewas dan kini telah dimakamkan. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Berharap bisa hidup kembali, seorang suami membiarkan jasad istrinya hingga 5 hari di dalam rumah di Jember, Jawa Timur. Warga digegerkan dengan penemuan jasad Sundari, wanita parubaya di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur. Sebelumnya, warga curiga usai menghirup bau tak sedap dan diduga adalah sisa daging korban yang membusuk. Namun saat mendatangi rumah tersebut, ternyata korban sudah membusuk. Warga pun semakin terkejut lantaran di samping jasad Sundari ada jasad Miko, suami korban, yang menemani dalam kondisi sakit stroke. Korban diketahui sudah meninggal dunia selama 5 hari, namun tidak dilaporkan oleh suaminya lantaran berharap hidup kembali. Dari hasil penyelidikan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan murni kematian Sundari karena sakit.